Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Nah, masih dengan kami dua hostnya, aku Tika dan aku Ispan. Tentunya kita udah kedatangan juara The Voice Kids 2021 dan ini kita Mawarni, itu boleh tepuk tangan dulu. Wah, ini baru seminggu lalu dinobatkan menjadi juara The Voice Kids 2021. Apa perasaan Nikita? Perasaan Nikita sih shock pasti. Shock. Okay. Sampai sekarang masih shock? Nggak nyangka Nikita pikir hostnya salah sebut nama ya kan, makanya Nikita ngehadap kawan Nikita kayak gitu. ya tapi pasti bersyukur, alhamdulillah juaranya walaupun masih shock sampai sekarang. Tapi apa kabar Nikita setelah balik dari Jakarta sampai Medan ini? Bagaimana keadaan Nikita sekarang? Alhamdulillah Nikita baik ya kan, environment Nikita pun sangat supportive dengan Nikita, jadi Nikitanya juga ya alhamdulillah baik-baik aja. Oh, dan ini kan Nikita mungkin bisa diceritakan ya Nikita waktu perjalanan di The Voice Kids. Itu mungkin bisa diceritakan oleh Nikita gimana sih proses dari awal audisi, terus juga mungkin dari apa sih keseruan-keseruan waktu berada di karantina, mungkin ada karantina ya? Iya. Nah, itu mungkin boleh diceritakan. Jadi sih mulanya karantina tuh pas live round, pas babak blind sama battle tuh masih ada pulangnya gitu. Tapi sih ya banyak momen yang kocak juga sih di sana. Apa tuh? Soalnya kayak beberapa dari kami tuh anaknya agak lemot gitu ya kan. Jadi pas ditanya sama krunya kayak Ajeng atau Nikita cek mic-nya gitu. Terus kami kayak hah? Gitu. Terus krunya sampai ketawa-ketawa karena harus ngulang gitu ya kan. Abis itu kayak pokoknya deket juga sama kakak LO-nya, terus sama kakak wardrobe-nya juga semuanya baik-baik banget. Jadi ya kayak family gitu lah di sana. Kayak family ya. Dan ini kan berapa kali ini Nikita ikut audisi hingga sampai di The Voice Kids ini? Nikita sih baru yang kedua kali kalau ngikutin ajang nasional. Nikita juga pernah dulu di Idol Junior. Iya, tapi Nikita kalah, gagal Nikita di tahap eliminasi. Tapi Nikita sih pas kalah tuh nggak kayak shock gitu, soalnya memang pas itu baru pertama kali dan itu juga suara Nikita masih mentah banget. Jadi selama 2 tahun proses untuk The Voice, Nikita emang mengasah banget suara Nikita biar kayak kemajuannya bisa dilihat gitu lah. Terus Nikita ini mulai bernyanyi sejak kapan? Serius nyanyi ya? Serius nyanyi sih pas mau ikut Idol Junior itu, sebelum 2 tahun lalu ya? Berarti? Iya. Sebelum itu sih ya nyanyi biasa aja gitu. Belum ada guru vokal, palingan mami sih yang ngajarin kita vokal gitu aja. Mami, mami ada suka musik juga nih ya? Iya, keluarga mami specifically gitu. Baru 2 tahun udah seriusin vokal. Dan 2 tahun kemudian selanjutnya dia jadi juara. Wah, berarti ini kan bisa dibilang kegagalan ini proses ya, berproses hingga akhirnya bisa menuai hasil seperti ini. Nah, mungkin Tribuners perlu diketahui bahwa ini Nikita ini sangat menyukai jazz nih alirannya. Mungkin bisa diceritakan nih Tribuners, kepada Tribuners, sejak kapan Nikita menyukai aliran musik jazz? Jadi dulu kayak pas Nikita masih suka-suka nyanyi gitu, kayak masih main-main lah nyanyinya gitu, belum serius. Mami tuh sama keluarga mami paling suka jazz, jadi di mana-mana tuh pasti ngidupin musik jazz. Jadi kita kayak, wih enak juga nih. Jadi kita cari-cari di YouTube lagu-lagunya. Ya sampai sekarang sih suka jazznya. Sampai sekarang. Dan ini bisa dibilang waktu audisi nih aku lihat cuplikannya. Mami Nikita bilang kalau misalnya Nikita sempat ada bully karena gaya musik Nikita yang agak berbeda dengan anak-anak tester lain ya? Pada umumnya. Ini mungkin gimana nih ceritanya Nikita? Jadi dulu kan Nikita sering ikut lomba vokal di Medan kan. Sekarang sih nggak lagi. Jadi dulu tuh Nikita paling suka bawain jazz. Tapi setiap Nikita bawain jazz, jurinya pasti bilang, masa lagu jazz sih, kenapa harus jazz gitu. Terus Nikita di-insult, gak cocok lah gitu. Atau yang lain lah, kamu kedengeran tua sama yang ini gitu.
Jadi Nikita kayak gimana ya, agak sakit hati soalnya menurut Nikita sih semua genre itu ya cocok aja kalau misalnya anak atau orang tua yang mau nyanyiin ya cocok-cocok aja gitu. Dan ini kita nggak patah semangat, udah di itu udah maksudnya udah termasuk ekstrim loh kamu. Iya. Kamu Dengan langsung dilontarkan seperti itu ya keluar. Ispan ya. Apalagi kan kita baru umur 13 nih ya. 13 pada saat itu mungkin. Enggak, pas saat itu masih 7. 7 itu 7 tahun tahun loh. digituin kan kena kali perasaannya. Benar-benar. Itu Dan- gimana? Kalau Nikita sih ya nggak bohong sih, Nikita emang setelah dibilang kayak gitu ya keluar ruangan kompetisinya tuh langsung nangis meluk mami. Dan nggak pengen lagi nyanyi jazz, ada pikiran gitu nggak? Iya, memang abis itu kalau misalnya Nikita ikut kompetisi di Medan, akhirnya Nikita pun nyanyi pop, bukan jazz lagi. Soalnya udah sakit hati banget sama kata-katanya itu. Dan itu kapan nih kita kembali lagi, oh ini kayaknya jazz ini seperti passion aku nih. Sebenarnya sih Nikita cuman pop kalau misalnya kompetisi, kalau misalnya cuman event-event gitu Nikita emang nyanyi jazz karena menurut Nikita masa karena orang itu Nikita ganti genre gitu ya. Benar sekali nih, nggak putus asa ya Nikita ya pastinya. Tapi ini kita bisa main instrumen nggak? Bisa Nikita belajar piano, terus sekarang di sekolah lagi belajar ukulele. Gitar? Iya. Di sekolah? Ini kita sekolah musik gitu? Enggak, kalau di sekolah kan ada pelajaran musiknya juga, jadi dari sana. Apa instrumen favorit dari Nikita? Piano. Tapi kalau misalnya dibilang paling favorit sih Nikita pingin banget main harpa. Main harpa. Soalnya kayak gimana ya, tengoknya itu kayak Indah gitu. indah banget gitu. Wah, ini bisa dibilang Nikita nih suka hal-hal yang anti mainstream ya Ispan ya. Dan ini kan Nikita bisa dibilang ketika menampilkan hal ajang-ajang, waktu menyanyikan lagu-lagu waktu di The Voice Kids, ini lagunya ini juga bisa dibilang nggak pada umumnya nih ya. Bohemian dan Valerie. Nah, ini mungkin bisa ceritakan waktu final kenapa nih pilih lagu Valerie-nya Amy Winehouse gitu? Pas final kan Nikita ada nyanyi 2 lagu tuh, Bohemian sama Valerie. Sebenarnya untuk Valerie sih karena emang gimana ya, pas awalnya untuk Bohemian kan emang bukan genre Nikita sama sekali. Dan belum pernah Nikita nyanyiin lagu itu sama sekali. Sama sekali. Jadi baru pas di momen itu. Karena Nikita emang bilang sih sama Kocan, Nikita kayak karena ini panggung terakhir di The Voice, Nikita pingin sesuatu yang menantang, sesuatu yang keluar dari genre kita. Jadi Coach Isyana pun bilang ya udah kita coba Bohemian Rhapsody gitu. Iya. Tapi karena Coach Isyana juga masih mau ada karakter Nikita di panggung itu, jadi lagu kedua Nikita Valerie karena emang itu genre Nikita. Nikita. Memang udah sering bawakan lagu Valerie? Enggak sih, baru pertama kali. Baru pertama kali juga. Tapi udah tahu itu lagu baru ya? Maksudnya udah tahu lama lagunya atau gimana? Udah, Nikita udah tahu lama lagunya. Terus ini kan udah menyandang sebagai juara The Voice Kids. Apa selanjutnya dari Nikita? Karena alhamdulillah pas prize pemenangnya itu juga dapat kontrak sama Hits Record untuk lagu. Jadi insya Allah kayaknya habis lebaran udah mulai proses untuk rekamannya. Wow, keren nih. Berarti udah nge-stay di Jakarta kayaknya setiap lebaran. Insya Allah kayaknya nih kita nanti pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Pindah sekolah nih berarti ya nih kita. Iya. Terus tanggapan teman-teman nih kita, teman-teman sekolah khususnya itu gimana pas dengar kabar nih kita tuh juara gitu? Kayak kawan-kawan kita di sekolah tuh suportif banget sih, emang kayak mereka juga nge-vote Nikita setiap hari. Terus Nikita kan kadang juga ada curhat sama mereka kayak aduh Nikita lagi down ini, Nikita kayaknya nggak bisa deh. Habis itu orang itu kayak udah bisa, itu bisa, ayo semangat, tinggal sedikit lagi loh gitu. Jadi Nikita kayak berterima kasih banget kalau mereka tuh suportif. Guru-guru Nikita juga banyak banget yang suportif gitu. Wow, ini bisa dibilang semua keluarga dan juga lingkungan Nikita semua orang sekitar mensupport Nikita dan bisa menimbulkan kepercayaan diri nih pastinya Nikita ya. Dan bisa dibilang nih Nikita waktu ajang audisi sampai hingga saat ini baik di Indonesian Idol maupun di The Voice, nih mama ini yang selalu ada di sisi Nikita nih, apalagi waktu lihat
cuplikannya waktu Nikita menang, lulus, ini Mama nih sangat ekspresif nih. Iya. Apa arti Mama di hidup Mama? Enggak, soalnya sih kalau orang lain kan pasti nggak tahu perjuangan Mami sama Nikita di belakang itu gimana. Walaupun dengan proses yang cuma 2 tahun kayak many things happen gitu, nggak sampai Nikita pun sama Mami kayak banyak momen down gitu, makanya Mami terharu banget karena Nikita sama Mami pun nggak nyangka Nikita bakal juara gitu. Itu pas lulus saya udah ekspresif itu, pas malam puncaknya tuh gimana tuh? Ada minta doa dulu nggak, Mah doain ya gitu? Sebenarnya sih pas malam puncaknya Nikita kayak sebenarnya setiap mau perform di The Voice atau dimanapun Nikita kayak udah pasrah gitu. Nikita pasrah dalam arti, maksudnya dalam arti gimana? Ya mau lolos mau enggak, yang penting nothing tulus. Maksudnya terserah apapun iya, yang penting Nikita penampilannya ya? Nikita kasih yang terbaik itu aja gitu. Nikita pun doa kepada Allah itu terserah Allah mau lulusin Nikita mau enggak, yang penting tolonglah ya Allah bantu Nikita untuk perform yang terbaik, dan Nikita juga enggak mengecewakan gitu. Soalnya kan Mami, keluarga Nikita, teman-teman Nikita semuanya, Coach Isyana kan udah kayak memberi saran dan pokoknya semuanya, dan aransemennya pun indah dari Mas Oni kan, jadi kita kayak nggak mau mengecewakan aja gitu. Nggak mau mengecewakan dan akhirnya seperti ini. Nah tadi berbicara mengenai Isyana nih, nah ini kan waktu aja di blind auditionnya kan ini kita memilih Isyana itu ada semuanya memperebutkan nih Ispan. Waktu nih kita mulai nyanyi langsung ditekan di tombolnya semua pada muter nih. Ada Isyana, ada Yura, ada Marcel, sama satu lagi ada Rizky Febian. Nah ini kita nih kenapa memilih Isyana untuk menjadi mentor nih? Lucunya sih sebelum blind kan ditanya sama kakak krunya nih, nih kita kira-kira mau pilih siapa? Biasanya kita awalnya pingin pilih Coach Yura sama Coach Iki, soalnya nih kita pikir kayaknya sejanra deh sama Nikita gitu. Tapi entah kenapa pas di stage itu kayak auranya Isyana kuat banget, jadi nih kita asih nengok ke dia kayak ya Allah cantiknya kayak Barbie gitu. Soalnya cantik banget, jadi nih kita kayak pingin ke Isyana aja deh. Langsung berubah alur nih ya. Terus pas udah gabung ke timnya Isyana itu seperti yang Nikita bayangkan atau bahkan lebih? Ekspektasi. Lebih sih dari ekspektasi, soalnya nih kita kayak gimana ya, maksudnya kita kayak Coach Isyana pasti baik kan, tapi kesabarannya itu loh yang paling kayak nih kita kayak kok bisa ya sesabar ini gitu. Soalnya pas di battle tuh grup Nikita salah satunya yang paling lama di coaching gitu. Dan Coach Isyana pun setiap misalnya salah satu dari Nikita, Kak Gibran atau Anabel yang kesusahan, dia akan pergi ke sebelah kami dan akan membantu gitu. Dan itu kayak 1 jaman lebih, jadi kita kayak kok bisa ya sesabar ini gitu. Apa sih kata-kata Isyana yang paling Nikita ingat? Bener-bener. Nikita sih paling ingat pas di grand final gitu. Pas sebelum nampil dia bilang kayak gini, mau hasilnya apapun yang penting ini kan hari terakhir di stage The Voice Kids, kalian kasih yang terbaik, have fun aja, itu aja sih. Have fun aja, nikmati aja segala performance-nya ya. Dan Ispan perlu diketahui nih bahwa ketika Nikita menang, kita ternyata punya nazar nih Ispan. Apa tuh? Kita tanya langsung, apa nih nazar dari Nikita nih? Sebenarnya Nikita kayak punya 2 nazar ya. Yang video yang di IG itu sebenarnya nazar Nikita pas lolos dari battle. Itu tapi baru di-upload sekarang gitu. Nazar Nikita sih kalau misalnya Nikita lolos battle tuh Nikita akan bagi kayak bingkisan gitu buat orang-orang susah gitu. Soalnya gimana ya, kalau Nikita sih Nikita nggak mau cuma Nikita yang bahagia atas apa yang Nikita capai gitu. Nikita juga ingin dengan kebahagiaan Nikita itu Nikita bisa menolong orang lain, jadi Nikita kayak bagi-bagi aja. Dan ini pun pas menang Nikita udah nazar kalau insya Allah kalau menang 50%-nya itu Nikita bagi-bagi lagi ke orang. Saling berbagi. 50%. Setengahnya loh nih Ispan. Jadi musisi favorit Nikita siapa dalam dan luar negeri? Kalau dari luar negeri sih Nicky Yanovsky.
soalnya kayak gimana ya, lagu-lagunya enak. Terus pas dia mulai nyanyi-nyanyi gitu juga pas 13 tahun juga, dan suaranya sih agak setipe sama Nikita, jadi kayak enak banget denger dia nyanyi. Tapi kalau yang dari dalam negeri sih Tompi sama Isyana, Misalnya kan mentorin gitu. Mentor. Oke. Marianjola sama Eva Celia sih. Orenjola sama Eva Eva Celia. Celia. Wow, itu tadi dia penyanyi favorit Nikita ya. Tapi itu bisa dibilang tuh jadi kiblat juga Nikita ya untuk belajar, mempelajari mengenai lagu-lagu mereka gitu. Iya sih. Oh, ditambah lagi ada Ella Fitzgerald juga sama Nat King Cole juga. Jadi banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Dan jadilah Nikita seperti ini ya. Wow, dan kita penasaran nih. Nih Nikita nih nyanyi gak usah diragukan lagi lah nih kualitasnya ya. Tapi kita penasaran juga nih, apa sih hobi Nikita selain nyanyi? Selain nyanyi sih Nikita ngedance juga. Ngedance, oke. Ngedance. Iya, belajarnya sih pertama dari sekolah ya. Soalnya sekolah sih setiap tahun kan ada event-event gitu. Jadi setiap kelas itu ada dance-nya sendiri gitu. Jadi dari situ mulai suka ngedance. Habis itu ya belajar sendiri sih modern dance di rumah. dance atau traditional dance? Modern. Modern. Kalau di sekolah sih kayaknya pernah traditional juga sih. Itu pernah ikut lomba nggak dance? Enggak, palingan cuma sekali aja sih sama sekolah gitu. Dia sama sekolah. Hobi nyanyi, hobi dance juga ya? Iya. Berarti ini Nikita nggak jauh-jauh dari dunia seni nih bisa dibilang Iya. ya. Kok di luar seni ada nggak? Olahraga, hobi? Enggak, Games? nih kita nggak pernah main game. Masa nggak pernah main game? Enggak, palingan game nih kita itu yang kayak fashion itu loh. Oke, nggak jauh lagi nih selain dari seni-seni ya. Oke, terus mungkin kita bisa kasih tips untuk Tribuners sekali aja. Ada yang pengen untuk apa ya, untuk ikuti kompetisi seperti ini kita Yang udah pernah tipsnya. gagal tapi bisa bangkit lagi dan akhirnya bisa seperti saat ini. Banyak sih yang nanya kalau misalnya suara belum kayak menggelegar gitu, kayaknya bisa nggak sih ikut kayak gitu. Kalau nih kita sih ya ikut aja, gas aja gitu. Bisa aja. Iya bisa aja Kak. Soalnya kan rezeki juga gak ada yang tahu kan. Nih kita aja menang kayak nggak tahu kalau itu rezeki nih kita. Terus ya banyakin latihannya sih. Kayak sebenarnya sih kayak kadang penyanyi tuh gampang kayak stres ya pas kayak nggak dapet gitu nih. Kita aja pas di TVK itu ada beberapa kali nih kita mental breakdance di sana gitu. Soalnya sih kayak pressure-nya itu pasti ada kan di setiap penampilan. Tapi ya intinya harus bangkit lagi gitu, bangkit lagi dan pokoknya pikirannya positif aja dan latihan, itu aja sih. Positif aja dan latihan terus pastinya nih kita ya. Oh, kita juga penasaran nih. Ini kan nih kita dari usia kecil ya, usia dini udah menyanyi sehingga di usia seperti ini. Dan nih kita pernah nggak sih merasa kayak lagi jenuh nih untuk nyanyi, dan apa nih kita apa untuk bisa mengisi waktu jenuh? Pernah dong. Oke. Soalnya kan kadang nih kita tuh kayak namanya latihan kan pasti belum kayak perfect gitu. Jadi kadang nih kita juga kesel sama diri sendiri. Kok nggak dapet sih? Kemarin dapet, sekarang nggak dapet gitu. Kayak kesel sendiri. Tapi ya kalau udah kayak gitu sih nih kita kayak rebahan aja dulu atau enggak tidur dulu. Relax, menormalkan diri dulu. Nah itu nanti bangun lagi. Tapi kalau entar jenuh kayak tadi lagi, ya ngulang lagi, tidur lagi atau enggak makan dulu atau enggak sholat dulu, mana tahu dapet ya kan, abis doa ya. Anugerah gitu dari Allah gitu. Jadi kalau jenuh ya lakuin hal yang di luar nyanyi tadi gitu ya, hal yang disuka, entah makan atau ngedance atau apa gitu. Dari reflex. Oh itu penasaran juga nih. Ini kan nih kita bisa dibilang genrenya ini jazz ya, ataupun juga bisa pop, dan juga mungkin nih kita ada nggak lagu yang sulit untuk ditaklukkan, butuh waktu lama? Apa ya? Lagu All of Me dari Ella Fitzgerald sih. Sebenarnya itu bukan lirik dari lagunya, tapi kayak sketching yang di lagunya. Soalnya Ella tuh yang namanya Queen of Jazz ya kan. Nada-nada yang dia ambil tuh kayak tricky gitu.
Jadi kayak menurut kita udah pas nadanya situ, tapi sebenarnya enggak. Gitu. Jadi ya lumayan agak lama sih nih kita dapat sketsingnya dia. Tapi sekarang udah bisa. Alhamdulillah udah dapat anugerah dari Allah. Anugerah ya. Berarti berapa lama ngabisi waktunya? Bertahun-tahun kah atau berbulan? Enggak, 3 harian. 3 hari cuma. 3 harian tapi kayak full hari. Itu cuman itu aja yang didengar gitu. 3 hari dan dengan konsistensinya fokus dan voila jadi bisa. Ya udahlah, aku pun udah penasaran juga nih, pengen dengar suara dari Nikita nih. Nikita. Oke, Tribuners. Jangan kemana-mana dulu, kita break. Hi Tribuners, this is Nikita. Hope you're all having a wonderful day. And I'm about to sing a song that will brighten up your day. This next song is called Valerie. Hope you enjoy. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things like what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I've come on home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I won't come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Steady, oh Valerie, I do bump on day, Valerie, steady, oh Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. I hope you found the right man who'll fix it for you. No, since I've come on home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I won't come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Steady, oh Valerie, I've been put down, Valerie, steady, Valerie. No Valerie, no Valerie, I've been put down, Valerie, steady, oh Valerie. No Valerie, steady, Valerie. Why don't you come on over, Valerie, steady, Valerie. Hey, da-ba-da-do, beep-boop-bye, ba-ba-dee-do-da-bo-bo, ba-ba-do, beep-boop-boop-da-day. Nah, itu dia tadi penampilan dari Nikita Mawarni. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Keren sekali, Ispan, merinding dengar suara Nikita yang keren banget, nggak diragukan lagi sebagai jawara nih ya Ispan ya. Dan kita udahi dulu Smartgen kali ini. Jangan lupa tonton terus Smartgen setiap hari Minggu jam 5 di sore hanya di sosial media Ya, Tribun betul. Medan, di YouTube dan Facebooknya Tribun dan Medan. tentunya dengan narasumber atau tamu yang nggak kalah keren dari Nikita Mawarni. Benar sekali Ispan. Minggu lalu kita udah ada Kapten Timnas David Maulana. Minggu ini kita ada Jawara The Voice Kids Nikita Mawarni, dan siapa minggu depan narasumber kita? Pantengin terus sosial media Tribun Medan agar dapat infonya juga. Ya udah, aku Ispan pamit undur diri Aku Tika. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.